Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Alhamdulillah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar iyadan billahi minan nar. Amma ba'd, sidang Jumat di Masjid Imam Muqbil Al-Wadi'i di Darmasraya, Sumatera Barat. Semoga Allah mengumpulkan kita semua di masjid ini dalam keadaan maghfuran, diampuni dosa-dosanya. Maka ketahuilah ya ibadallah, Allah Jalla wa'ala yang mempunyai keutamaan, maka Dia memberikan keutamaan kepada orang-orang yang Dia kehendaki. Yaqulu ta'ala fi kitabihil karim, dzalika fadlullah yu'tihi may yasha wallahu dzul fadlil azim. Yang maknanya dzalika fadlullah, maka yang demikianlah dari keutamaan-keutamaan yang besar. Yu'tihi may yasha, di mana Allah memberikan keutamaan-keutamaan yang besar itu hanya kepada beberapa manusia saja. Dan Allah Jalla wa'ala Dzul Fadlil Azim, yang mempunyai keutamaan yang besar tersebut, yang Dia bagikan kepada orang-orang yang dikehendaki. Maka di dalam ayat ini barakallahu fikum mendapat pendalilan bagi kita bahwa Allah menjadikan keutamaan pada segala sesuatu, kepada hari-hari dan kepada malam-malam, dan diberikan kepada orang-orang tertentu yang Allah inginkan untuk mendapatkan keutamaan tersebut. Dan keutamaan ini tentunya jika didapati oleh seorang hamba, maka diharapkan dia akan berijtihad dalam beramal soleh padanya. Dan keutamaannya yang besar tadi, dia akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah dalam waktu yang sangat sedikit, namun mempunyai pahala yang sangat besar. Maka oleh sebab itu, for example, untuk contoh, Allah memberikan dari waktu-waktu yang penuh kemuliaan, dan Allah berikan kepada orang-orang tertentu yang mana bisa mendapatkan keutamaan tersebut. Seperti for example, malam Lailatul Qadar. Maka 10 malam terakhir dari bulan Ramadan
adalah malam-malam yang paling mulia dalam satu tahun alal itlaq, secara mutlak. Karena di dalam malam-malam tersebut ada malam Lailatul Qadr. Seperti Allah sifatkan bagaimana malam itu di dalam ayat khusus. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Bahwa malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan, sekitar 84 tahun. Maka satu malam beribadah, seperti ditafsirkan keutamaannya satu malam sama dengan 1000 bulan, maknanya dari keutamaan amalan soleh yang dilaksanakan di malam itu sebanding ekuivalen dengan amalan 1000 bulan, ekuivalen juga dengan amalan 83 atau 84 tahun satu malam. Maka oleh sebab itu tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim, pada saat itu turunlah malaikat-malaikat dan dipimpin oleh Jibril alaihi salam. Maka pada seluruh penjuru langit turun malaikat-malaikat ke bumi. Sampai kapan? Salamun hiya hatta matla'il fajr. Keselamatan yang terus diberkahi sampai kepada terbitnya matahari. Maka karena malam Lailatul Qadar yang ada pada 10 malam terakhir, dijadikanlah malam terakhir dari bulan Ramadan afdalu layali alal itlaq. Dia adalah malam-malam yang paling mulia di sisi Allah secara mutlak. Maka oleh sebab itu di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah, berkata Rasulullah, atau dari Aisyah, berkata Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam la yajtahidu kama fi al-ashri al-awakhir min Ramadan, fala yajtahidu illa fi hadhihi al-layali walam yajtahid fi ghairiha, walam yajtahid fi ghairiha. Bahwa dikatakan oleh Aisyah, dulu Nabi sangat berijtihad di malam-malam yang diharapkan mendapatkan Lailatul Qadar. Dari 10 malam terakhir Nabi sangat berijtihad. Maka ijtihadnya diriwayatkan muttafaqun alaih dari Abi Hurairah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam idza dakhala al-'ashr, bahwa Nabi jika masuk kepada 10 malam terakhir, syadda mi'zarah wa ahya lailah wa aiqadh ahlah, bahwa Nabi mengencangkan ikat pinggangnya, tidak berhubungan dengan istri-istrinya, wa ahya lailah, dan begadang untuk ibadah kepada Allah, tidak tidur sampai fajr, wa aiqadh ahlahu, dan Nabi membangunkan istri-istrinya untuk beribadah. Maka ini dari contoh bagaimana Allah menjadikan kemuliaan kepada 10 akhir malam di bulan Ramadan, dan memberikan kemuliaan bagi mereka orang-orang yang Allah inginkan mendapatkan Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Seakan-akan dia beribadah lebih dari 1000 bulan, lebih dari 84 tahun. Maka ini for example dari contoh ayat tadi, dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Dan begitu pun contoh yang lain. Kalau tadi di malam-malam, maka contoh yang lain di sana ada dalam satu pekan, hari yang paling mulia. Seperti diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah, khairu ayyamin
tatlu'u fihi syams yaumul jumu'ah fi hadzal yaum khuliqa Adam wa udkhilal jannah wa ukhrija minha. Maka tidak ada hari yang paling baik di sisi Allah dalam kurun putaran 1 pekan, bukan 1 tahun, 1 pekan adalah hari Jum'ah. Adalah hari Jum'ah. Tidak ada matahari yang terbit dan menyinari bumi yang paling baik pada hari itu dalam sepekan kecuali hari Jum'ah. Maka pada hari Jum'ah Allah menjadikan Adam, dan pada hari Jum'ah Allah memasukkan kepada surga, dan pada hari Jum'ah juga Allah mengeluarkannya dari surga ke bumi ini. Maka ini juga contoh. Maka barang siapa orang yang diberikan taufik untuk menghadiri khutbah Jum'ah dan salat Jum'ah, di mana dia mempunyai tijarah, dia mempunyai bisnis dan tender, namun dia mendengar iqamati, mendengar nida adzan, maka dia beriman kepada ayat fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai', maka tinggalkanlah jual beli dan fas'au ila dzikrillah, datanglah segera kepada zikir kepada Allah, yakni khutbah Jum'ah dan salat padanya. Maka siapa mereka yang mendatangi Jum'ah? Mereka adalah orang-orang yang diberikan kemuliaan oleh Allah padanya. Allah memberikan kemuliaan pada hari Jum'ah itu sendiri, dan kemuliaan kepada orang-orang yang diberikan taufik bisa menghadiri khutbah Jum'ah dan salatnya. Dan bahkan dari keutamaan-keutamaan yang lain diantaranya adalah fi akhir sa'ah al-akhirah min akhiril Jum'ah doa la yurad. Di dalam hadis datang dari Abi Hurairah dan yang lainnya yang sahih, bahwa di sana tidak ada doa yang ditolak. Doa di akhir sa'ah, di akhir waktu, dari akhir hari Jum'ah sebelum adzan maghrib. Maka di sini keutamaan di hari Jum'ah seperti keutamaan di 10 malam-malam bulan Ramadan diberikan untuk siapa? Untuk mereka orang-orang yang diberikan taufik oleh Allah dengan mudah mendapatkan hari Jum'ah dan melaksanakan kewajiban di hari Jum'ah, dan dengan mudah mendapatkan Lailatul Qadar, dan dengan mudah untuk mendapatkan ibadah di malam Lailatul Qadar. Dan begitu pun akan datang sebentar lagi, dan pada tanggal hari ini 27, maka hanya 2 hari lagi akan datang dari waktu-waktu yang penuh keutamaan, dan dia ada di siang hari, dan dia ada 10 hari. Siapa yang akan datang ini dan dia dalam keadaan OTW, on the way, maka tinggal 2 hari lagi ataupun 3 hari lagi sesuai dengan masuknya hilal. Apa itu? 10 awal bulan Dzulhijjah. Maka 10 awal bulan Dzulhijjah disebutkan di dalam hadis, yang mana hadisnya diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Ibni Abbas, dan juga diriwayatkan oleh Ashabus Sunan dari Abi Daud dan yang lainnya. Dan pembicara akan meriwayatkan lafaz Abi Daud karena lebih jelas dan lebih description, dan sanadnya sama dengan yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Maka disebutkan dari Ibni Abbas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ma min ayyamin al-amalu ahabba ilallah fiha fil ayyamil asr. Maka tidak ada amalan-amalan soleh yang lebih Allah cintai dari hamba-hamba yang melaksanakannya
kecuali di saat dilaksanakan amal-amal soleh itu fi ayyamil ashr, pada hari 10 awal Dzulhijjah. Sampai dikatakan oleh para sahabat ingin mentaukid bagaimana besarnya pahala tersebut. Hatta jihad ya Rasulullah. Meskipun jihad, dan jihad ada bermacam-macam. Ada jihad yang sampai kepada mati syahid. Ada jihad yang hanya sekedar menginfakkan hartanya saja dan tidak pergi. Dan ada jihad yang pergi, berjihad dan kembali tidak mencapai syahid. Banyak. Maka kata Nabi, la, meskipun jihad ya Rasulullah tidak sebanding. Illa, kecuali dikatakan oleh Nabi dari jihad yang paling tinggi, mati syahid, illa rajulun kharaja min baitihi wa yuqatil wa lam yarji', kecuali seseorang yang memang dia berjihad dengan senjatanya, hartanya, jiwanya, raganya, dan dia tumpahkan darahnya untuk Allah dan tidak kembali ke rumahnya, mati di medan syahid, itu baru sama dengan pahala di hari-hari bulan Dzulhijjah, di 10 awal bulan Dzulhijjah. Maka dari description hadis yang kita bahas ini menjadi pendalilan bagi kita ya ibadallah, bahwa 10 awal dari bulan Dzulhijjah, maka itu adalah hari-hari yang agung di sisi Allah. Seorang hamba yang melaksanakan amal-amal soleh, maka dia lebih dicintai oleh Allah dari hari-hari dalam 1 tahun. Dalam 1 tahun dari hari-hari, maka 10 dari awal Dzulhijjah Allah memberikan keutamaan di hari-harinya, tidak di malam hari. Seperti 10 akhir dari bulan Ramadan, Allah memuliakan di malam-malamnya, bukan di siangnya. As'alullahal karim rabbal arsyil azim an yaghfira dzunubana jami'an fastaghfirullah wa atubu ilaih fastaghfiruh innallaha ghafurun rahim.